Ditanya bahwa challenge-nya di mana sih? Ya challenge-nya kita juga di people. Karena meyakinkan people tuh bukan satu grup loh, perorangan gitu. Mas Ren. Gitu. Gini. Design without people, there's just a design. Okay. People without design, it's just a people. Hospitality industry itu selalu berkaitan dengan design and people, they go together. Without it, percaya sama diri sendiri, kemudian rencanain semuanya untuk diri kita sendiri. Karena tanpa itu kita kalau saya bilang nih, kesempatan itu datang kita mesti tangkap. Kalau saya enggak. Oh gitu. Kesempatan tuh kayak kita main baseball. When the ball come, mau ditangkap atau lu mau pukul. Oh gitu ya. So if you want to pukul, make it home run. So that's success. Wow. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mir Prihatini. Wah, hari ini Mir, kita kedatangan tamu spesial pastinya ya. Semua tamu adalah spesial. Tamu kita semua adalah spesial. Beliau adalah Chief Operating Officer dari Sungai Mas Group, ya. Begitu tahu ya, semua pasti teman-teman juga tahu. Beliau adalah Mas Dedi Effendi. Halo, selamat pagi. Kawan lama ini. Ini kalau ketemu Mbak Mira panggilnya biasanya kakak Mira gitu. Asik. Mbak Mira. Halo. Iya, udah kawan lama nih, kawan lama. Seneng banget Mas udah datang di kita. Ini Benda Design Hub, ini tempat kolaborasi space lah ya Mir ya. Untuk semua lah, nggak mesti harus desainer, tapi yang penting nih tempat yang kalau kita lihat sebagian adalah material library. Sebenarnya ini buat memang teman-teman desainer yang mau datang ke sini, jadi bisa langsung kerja. Betul, betul, asik. Akhirnya ya. Akhirnya. Ada begini ya. Ada alasan. Betul. Mas Dedi apa kabar? Baik, sangat baik. Super baik. Asik. Cuma lagi repot aja. Mestinya bersyukur loh kalau repot itu. Bayangin kalau nganggur gue mau ngapain ya. Bener. Nah, sekarang ya kita tahu lah nggak mungkin seorang COO ya. Iya, gitu ya. Betul. Nggak sibuk tuh nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Mungkin itu sesuatu hal yang nggak mungkin. Nah Mas sehari-hari membawai berapa hotel, hospitality, properti apa aja. Nah, saat ini saya membawai 7 properti. 7 properti, ada 5 hotel. Sebenarnya under brandnya Sotis Hotel. Jadi 3 di Jakarta, 1 ada villa. Kita punya 9 villa ada di Canggu, sama 1 lagi ada di Kupang. Itu under brand Sotis. Jadi Sotis Hotel, Sotis Residence itu ada di situ. Kemudian ada 1 lagi adalah restoran sama day club. Itu ada di Desa Kitsune di Canggu. Sama 1 lagi ada properti kita di Cap Karoso. Ini kalau dibilang adalah luxury resort. Ada di Sumba. Oh di Sumba. Ini lu semua yang megang. Betul. Jadi ada beberapa sebenarnya ada 2 properti yang memang itu dioperate sama orang lain, tapi kita manage day to day operationnya ada di kita memang. Jadi lebih ngeliatin, lebih ngurus administrasi, manajemen lah pajak, ya berarti manajemen ya. dan segala macam. Yes, betul. Ya terang aja lu sibuk kalau gitu. Ya kalau sibuknya nggak begini, kita sibuknya zaman dulu kan bikin art. Bikin acara. Betul. Jadi kalau mungkin teman-teman yang nonton ini kan semua generasi nih Mas ya. Nah, mungkin bisa dijelasin tentang Sotis itu sendiri kira-kira. Ya, Sotis itu sebenarnya hotel. Kalau kita ngomong hotel tuh banyak hotel lokal gitu ya. Kalau yang paling terkenal mostly kita bisa bilang punyanya si Kompas, itu Santika Group dan segala macamnya. Tapi ternyata di Indonesia itu banyak sekali hotel lokal yang memang ownernya adalah orang lokal dan mereka membangun hotel dan punya lokal manajemen sendiri. Salah satunya adalah Sotis. Sotis itu sebenarnya kalau kita ngobrol berapa orang, Sotis is look French gitu ya, kedengarannya French, tapi enggak. Sotis itu sebenarnya very lokal karena itu adalah cara menenun orang NTT. Oh itu namanya dari situ. Dia dari situ. Jadi why NTT? Karena memang ownernya adalah orang dari NTT. Jadi memang kita punya banyak sekali properti yang ada di Kupang, ada di Sumba. Iya barusan gitu. Mau nanya kenapa Kupang gitu loh. Ya karena orang dari orang ND, jadi otomatis
punya sebuah hotel di daerah kelahirannya itu akan menjadi baik karena akan menyerap banyak sekali tenaga kerja dan segala macam. Jadi itu yang sekarang kita kerjakan sih sebenarnya, mendesain sesuatu yang baru ya dalam bentuk service, people, manajemen ya dan segala macamnya. Tugas saya di situ. Itu kategorinya berarti hotel bintang berapa? Kita punya bintang 3 dan bintang 4. Bintang 3 sama bintang 4 ya. Jadi City Hotel, dan kita punya bintang 4 sama kita punya Villa Resort. Upcoming satu lagi lah nanti tahun depan. Berarti ini yang dibawahi oleh Sungai Mas Grup. Betul, iya. Jadi salah satunya adalah Sotis itu tadi gitu. Jadi kita punya Sotis Hotel secara properti, kita punya Sotis Hotel manajemennya. Jadi operatorship-nya. Oke. Loh, jadi berarti mengoperate sendiri sebenarnya ya? Kita mengoperate sendiri dan kita juga bisa operate orang lain. Mostly biasanya operator hotel tuh nggak pernah punya hotelnya sendiri. Tapi karena owner ini pengen bahwa dia mau proving dulu bahwa hotel yang di manage, yang dipunya sendiri itu berjalan dengan baik, baru kita operate hotel orang lain. Mostly sekarang kan orang bisa aja bikin hotel operator gitu ya dengan very easily. Tapi at the end they don't have any proof bahwa ini bisa berjalan gitu sebenarnya. Kecuali yang gede-gede ya kayak Santika Group, Amaris dan segala macam, kemudian ada Art Hotel Group dan segala macam. Itu mereka berawal dari punya hotel yang mereka sendiri, kemudian baru mereka manage. Tetapi ada beberapa orang yang memang nggak punya hotel tapi mereka just try to manage. Akhirnya ya akan flop kemana-mana karena back end-nya itu, kalau ngomong back end dan front end ya, back end-nya itu besar sekali dan memang harus dipersiapkan lebih detail karena kita desain people, desain service, itu ada di back end-nya, ada di kantor pusatnya kan, baru itu didistribute ke semua orang. Nah, terus kalau misalnya kita mau kerjasama gitu ya untuk di manage oleh Sotis gitu, ada persyaratannya nggak tuh, Det? Kalau persyaratan sih sebenarnya ada beberapa brand guideline yang kita punya ya dalam bentuk desain dan secara keseluruhan look and feel-nya dan segala macam. Tapi based on Sotis kita memberikan bahwa kami mau sesuatu hal yang unik karena sekarang dunia hospitality is already change compared to saya nggak bilang 2 decades lalu lah, 1 decades lalu, 5 tahun yang lalu saja itu sudah berubah sekali saat ini. Itu membuat kita mempunyai sesuatu hal yang unik dari semua tempat, kemudian dari segi properti bangunannya dan kemudian dari segi servisnya, itu yang memang kita tentukan sebenarnya di awal. Baru kemudian ya memang ada nanti technical assistant atau apapun juga itu kita bisa bicarain lah sebenarnya. Berarti ada ini juga nggak sih syarat luasan gitu? Oh minimal luas sekian. Enggak, kita nggak ada. Enggak. Turen. Nggak ada ya? Nggak ada. Tabanan bisa pakai. Ya. Karena kan memang sebenarnya kalau ngomong sekarang hotel itu, kalau zaman dulu kan terpentoknya ada di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Bintang 5. Nowadays hotel 3, 4, 5 itu tidak lagi menjadi sebuah acuan. Sekarang ada lagi boutique hotel. You can find boutique hotel cuman 25 meter square, harganya sama kayak hotel bintang 4. What is the difference? Kan begitu. Value yang diberikan itu yang akan jadi berbeda. Sehingga otomatis kalau kita mau ambil bintang 3 setara bintang 3 ya of course pasti harus ada kolam renang kan begitu kan. Itu udah pasti. Fasilitas ada restorannya satu paling tidak. Nah, mungkin standarisasi kecil itu yang memang harus dipenuhi. Tetapi kalau bicara tentang luasan, jumlah kamar dan segala macam, sekarang kita udah bisa pakai brand boutique hotel dan mereka akan menyetarakan sendiri nanti. Ini setaranya bintang 4, maka bisa dimasukin di situ. Nah, di situ begitu. Bukan di kuantitinya ya, tapi bukan di kuantitinya. Bukan di kuantitinya, benar. Ya, villa berarti bisa megang juga bisa. Dong. Tadi kan ada jadi villa ya. Jadi ada villa 9 di Canggu. Jadi cuma 9, which is a small villa kan, small villa kompleks ya kalau bisa bilang. Ya kami running sampai penuh, ya sudah selesai kami running sampai penuh, begitu caranya. Dan di Bali juga, kalau Bali Labuan Bajo juga sama, mereka juga punya banyak, ada yang 1 villa doang, ada yang 11 villa, ya. Enggak inilah sekarang. Enggak, bukan sebuah apa ya, bukan sebuah keharusan lah sekarang. Iya. Tapi kita kan mau bicara uniqueness gitu kan, jadi orang akan mau stay di sana. Iya. Sotis itu udah berapa lama sih ngomong-ngomong? Sotis itu ada dari 2018-19 lah. Iya baru ya. Cukup baru, lumayan baru. Iya, lumayan baru berarti. Lumayan baru. Kemudian pada saat itu juga pas pandemik juga baru masuk. Betul, Itu gimana tuh? Nah, ceritanya gimana tuh? Begitu berdiri terus tuh
pandemi itu nggak apa-apa ya, gimana? strugglingnya ya tetap jalan lah. Kalau kita ngomong hotel kan terutama di Jakarta ya, mungkin beberapa close down gitu, tapi so far ya nggak ada masalah, tetap jalan. Karena kan memang kalau kita bilang sebelumnya saya waktu COVID itu saya nggak pegang Sotis, saya pegang hotel lain gitu ya, punya BUMN, punya pemerintah. 30 jumlahnya gitu ya, cukup besar. Tapi pada saat COVID ya we are in the stress level memang karena everything is change. Tapi ternyata ya kalau dibilang masih tetap ada aja, jalanannya masih tetap ada, dan itu merubah banyak hal. Itu cuma merubah banyak hal, berubah habitnya ya, terutama di people manpower ya. Kalau dulu 1:2, 1:1,5 rasionya gitu jumlah kamar, pada saat COVID ya itu harus dikecilkan dan ternyata bisa aja. Ternyata bisa ya. Iya, lebih kepada kayak bagaimana survive aja ya melewati itu ya. True. Yang penting nggak tutup total lah misalnya. Iya. Dan itu juga berlaku juga yang di Bali itu juga. Iya, kalau di Bali udah totally itu jadi itu sih. Kalau saya bilang pada saat COVID Bali itu jadi kota zombie. Zombie. Ya, makanya kan hotel waktu itu kan banting-banting harga, seorang bisa sebulan tinggal di situ. Betul. Iya kan? Betul. Karena demi untuk biaya maintenance saja. Iya. Karena sekalinya kita close down, susah ya. maka kita butuh another year untuk mengembalikan semuanya. Karena kalau AC biasanya 365 hari nyala, kemudian dia di shutdown 1 tahun, otomatis tuh semua harus ganti lagi semuanya. Oh my god. Oh, alasannya itu, betul. Ya. Jadi memang harus benar-benar pintar lah pada saat itu, cuman demi operation, demi maintenance, kamarnya tetap jalan, otomatis dia harus lakukan sesuatu di saat itu ya kalau di Bali. Menarik sih hospitality itu ya Mir ya, karena kita deket banget dengan desain interior, arsitek tuh kayak cita-cita juga ya. betul. Mira ya. Tapi kalau dari Sungai Mas Group sendiri nih Mas, itu udah lama di Indonesia ya atau kalau Sungai Mas Groupnya sudah lumayan lama. Jadi ini kan lebih ke holding grupnya. Holdingnya. Jadi secara kami sudah IPO, jadi juga sudah ada di sini. Oke. Berarti ini yang di hospitality ini yang justru yang dikonsenkan dipegang ini adalah Sotis dan berapa? Betul. Kalau di Jakarta tadi berapa? Ada 3. Kita punya Sotis Valatehan, kemudian Sotis Pejompongan, sama satu lagi di Kemang, tetangga. Oh iya. Sotis Kemang. Gue tuh ingat kalau yang Sotis Pejompongan tuh yang sebelah kiri depan pom bensin bukan sih? Itu langganannya kalau IAI bikin acara, beberapa teman-teman dari daerah kalau mau bikin raker di sini Munas ya raker pasti di situ. Betul. Karena nggak jauh dari itu kan, dari JDC. Jadi cari kantor asosiasi. Betul. Kedua bangunannya juga lebih lucu lah sebenarnya di compare yang lainnya. Jadi kalau dari Sotis sendiri itu emang nggak, kalau aku lihat kan emang dia nggak, maksudnya space juga nggak terlalu besar yang di situ ya, yang di Pejompongan. Gitu juga dengan itu lebih ke bisnis hotel berarti lebih ke bisnis hotel, betul. Dan di Jakarta sendiri ini mostly di bisnis hotelnya yang dikerjain oleh ini kan Sotis. Sebenarnya kalau di Jakarta mostly semua hotel adalah bisnis hotel. You name it, even 5-star hotel dia ada bisnis hotel. Gitu. Akhirnya begitu ya. Betul. Kenapa? Karena kalau kita bicara balik ke 2 dekade lalu gitu ya, di Jakarta, peta Jakarta, all the 5-star, mereka adalah bisnis hotel 5 stars. Ada satu agak nyeleneh sedikit di daerah-daerah Dharma Wangsa itu ya, try to make a resort, tapi at the end mereka juga jadi bisnis juga jadi sebenarnya. Jadi kalau secara pemetaan hospitality di Jakarta semuanya pasti bisnis hotel. Semuanya. Kenapa? Karena mereka akan berlomba-lomba punya meeting room yang very big, ada ballroom yang sangat besar, meeting room yang sangat banyak. Dapat duitnya dari situ soalnya ya. Dari situ. Beda sama di Bali yang tempatnya leisure. Jadi kalau orang ke Jakarta tujuannya leisure is a bit weird menurut saya. Jadi agak nggak mungkin, kecuali memang punya cita-cita dan harapan saja ya bikin resort gitu segede gaban di Jakarta tanpa MICE ya nggak mungkin. Apa? Lu ngomong meeting segala macam, bisnis hotel segala macam gitu. Kan sekarang semua serba di-cut. Semua efisiensi. Pengaruh nggak ke lu? Pasti pengaruh. Kalau itu pasti pengaruh ya, karena sekarang yang pengaruh bukan cuma di kita doang, semua hotel juga pengaruh karena actually kita tuh masih ingat bahwa
80%, 60% budget dari MICE itu supported by the government. Iya. Jadi kalau imagine kalau 60% itu akan hilang, how the hospitality industry bakal survive gitu. Memang semua orang bilang ya we can move to swasta, private sector dan segala macam. Tapi mereka itu lebih sedikit compare to government. Ya. Ya terus gimana dong? Udah ada solusi kah? Ya mungkin sama kayak pandemi kemarin pasti kan selalu ada jalan keluar. Ya, kalau mungkin solusi, kalau saya sih karena kan kalau dalam dunia hospitality ada dua ya, ada room revenue, ada F&B revenue. Ya. Jadi dengan apa yang ada sekarang, maka yang paling bisa kita maksimalkan. 2024-2023 kita tuh punya tremendous hit of hospitality industry, which is mostly orang kan switching ke 60% F&B revenue itu akan menguasai hotel industry gitu ya. Tapi nowadays mungkin yang bisa dikerjakan ya lebih ke room revenue-nya akannya lebih banyak compare to MICE ya. Dengan adanya changing market dan segala macamnya lebih ke arah itu sih. Kecuali hotel-hotel 5 star yang memang outletnya udah banyak banget karena mereka investasi di people, di kitchen dan segala macam itu very expensive. Ya mereka tinggal fokus di retail consumable-nya aja. Tapi kalau hotel-hotel yang lebih kecil dan segala macam mungkin mereka akan shiftingnya di room revenue. Jadi jual kamar lah lebih. Jual kamar ya. Betul. Kayak waktu pas pandemi gitu kan mungkin kerjasama sama yang kayak orang harus di lockdown daripada rumah sakit, betul. kan? Ya, jadi mereka mencari solusi untuk tinggal di hotel aja. Isolasi mandiri, kemudian tenaga kerja medis, nakes itu kan juga sama ditaruhnya di hotel. Kemudian adalah pekerja migran internasional Indonesia yang pulang, PMI itu adalah makanan sehari-hari dari during COVID. Tapi kalau sekarang ya udah nggak bisa lah. Karena itu salah satu solusi ketika memang keadaan harus memaksa seperti itu gitu Mas ya. Jadi mungkin nanti ya ketemulah caranya jalan untuk efisiensi itu gitu. Kalau sekarang ya kita indulge sama teman untuk bisa staycation, family staycation. Sehingga tadi seperti dibilang bahwa hotel sekarang tuh berlomba-lomba untuk meng-create uniqueness sehingga mereka tertarik untuk tinggal dan stay. Betul. Apalagi kalau untuk yang anak-anak muda itu mereka kan mau healing ya. Betul. Healing nggak jauh-jauh, bisa di Jakarta gitu ya, di hotel dengan fasilitas ini itu ya. Betul. Iya. Tantangan terbesar dari bisnis hospitality ini apa sih, Dad? Bisnis hospitality industry itu adalah, kalau saya bilang adalah bisnis paling fragile actually. Kenapa? Karena kita itu ditentukan banyak sekali aspek. Pertama adalah aspek politik negara. Ketika negaranya lagi tidak baik, maka hospitality industry itu akan punya masalah dan tergantung sama itu gitu sebenarnya. Kedua, dalam kondisi economical. Ya, politik selalu efek tuh ekonomi gitu lah. Ketika ekonominya lagi up and down, maka orang akan lebih memilih udah di rumah aja lah daripada spending a lot begitu sebenarnya. Lebih ke arah itu. Ketiga adalah price war. Ini karena selalu dimanapun juga when supply banyak banget tapi demandnya sedikit, otomatis price war itu akan muncul. Kalau kita compare sama 10 tahun lalu, 1 dekade lalu, price itu masih kejaga. Zaman sekarang price war itu udah serem banget, betul. Beda-beda tipis aja orang memilih hotel tuh bisa pindah. Beda 5.000 tuh pindah. Beda 5.000 tuh pindah gitu. Apalagi ya tantangan lo yang misalnya di Kemang gitu. Itu kan jejer ya. Betul. Ada lu, sebelah lu, agak kesini, di sini banyak banget bersin hotel. Gitu ya. Iya betul. Bener bersin hotel. Kebayang loh. Makanya kita selalu, kalau saya sama tim selalu bilang bahwa we need to create uniqueness. Uniqueness itu apa sih? Bukan cuma dari interior. Yes, interior is one thing gitu. Apalagi sekarang di teman-teman industri hotel tuh berlomba-lomba untuk kasih interior terbaik di zaman sekarang. Kalau lagi heboh sekarang, Jakarta lagi di-disrupt sama interior yang benar-benar menyilaukan mata, tapi it's beautiful gitu ya. Kalau saya bilang beautiful art yang benar-benar kayak diceplok-ceplokin gitu, semuanya ceplok-ceplokin tapi still beautiful. Ceplok-ceplok art gitu karena semuanya ada gitu. Ada beberapa yang memang putnya ya mereka warm, dark, ada beberapa yang masih tetap stay di situ gitu ya. Tapi what is beyond adalah people, services. Karena ya interior satu hotel ini renovasi, besok dicontoh lagi, semua akan pindah ke tempat hotel yang baru. Tapi
Apa yang buat mereka stay? Ya people, service kan akhirnya. Service itu penting banget. Gue tuh misalnya nginep di hotel kalau pas pergi gitu. Gue tahu servisnya bagus, membekas balik lagi membekas. Nggak mau pusing-pusing juga milih-milih yang lain. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau udah once kecentok, ibaratnya tuh, ya udah mikirnya enggak lagi deh. Betul. Nah ini tadi ditanya bahwa challenge-nya di mana sih? Ya challenge-nya kita juga di people. Karena meyakinkan people tuh bukan satu grup loh, perorangan. Itu capeknya dunia hospitality itu sebenarnya. Karena kita harus memastikan semua orang yang datang masuk di pintu kita tuh happy dan pulangnya happy. Karena right after they are happy, they will recommend us. Yes. Itu. Nah memastikan orang happy itu kan agak susah ya, karena banyak faktor. Kita perlu konsistensi, kita perlu good communication, kita perlu benar-benar put mereka itu di atasnya kita. Gimana sih caranya supaya orang ini betah kan begitu. Nah itu yang lebih susah ya daripada compare kita ngomongin gedung 75 lantai begitu, warna-warni marbling pakai ini enggak, tapi beside that ada people yang kita memang harus didik dengan kental gitu ya. Kemudian apa sih uniqueness-nya? Kayak tadi dibilang Sotis, apa sih? Oh, proses penenun. Nah, itu menggambarkannya gimana di prosesnya kita, cara berbicara, cara kita meng-create service-nya bagaimana. Nah, itu kita semua harus benar-benar turunin sampai di people-nya kita. Tapi itu employee-nya nggak selalu harus orang Kupang gitu. Oh, enggak. Kita enggak. Kan kadang-kadang kalau ownernya itu wah semuanya kita enggak. Tapi beberapa orang ada. Memang beberapa ada yang memang orang Kupang, orang NTT Timur itu memang ada join kita. Berarti itu ada pelatihannya. Yang dijaga terus itu kan. Betul. Kita SDM itu kan. Betul. Dalam dunia hospitality sebenarnya sangat wajar bahwa 1 tahun tuh kita minimal 40 jam kita melakukan training. Wow. Makanya SOP-nya itu benar-benar ngelontok ya, kalau saya bilang, saya orang Jawa gitu ya, ngelontok seperti kayak dibakar masukin air minum deh gitu ya sebenarnya. Tapi memang kita dikejarnya begitu. Jadi 40 jam kita harus standar SOP, itu menjadi sebuah keharusan. Kemudian bikin extra mile-nya seperti apa, itu menjadi sebuah keharusan. Jadi sebenarnya orang-orang di dunia hospitality adalah orang-orang yang memang disiplin karena mereka harus ikut training lagi. Even though udah 15 tahun jadi server, mereka akan back to the room untuk mereka kasih training lagi. Di Sotis sendiri itu berarti ada daily worker juga kah? Atau ada daily semua worker. ada juga ya? Pasti semua hotel pasti punya daily worker. Berapa persen kalau dari Sotis sendiri? Kalau di kita daily worker nggak banyak. Nggak terlalu ya. Karena itu juga yang harus dilatih tadi itu kan. Betul. Agak repot ya kalau melatih. Ya maksudnya kalau ganti terus gitu. Ganti mulu gitu. Betul, ya kan? Betul. True. Makanya kalau kita pergi kemana-mana kita selalu bilang ini servisnya belum matang. Iya kan, belum mature, belum dewasa. Ya karena prosesnya banyak peralihan itu biasanya dan belum nyerep lah kalau kita ngomong ayam di marinade itu belum nyerep nih bumbunya, ungkepnya kurang lama. Ren. Dad, ini gue tuh sorry banget. Gue harus pergi ke rumah sakit. Tapi maksudnya ini nih seru banget, jadi pastinya. lu harus lanjut nih. Apalagi gue seneng banget ya dengan staycation. Kita bisa banyak ngobrol. Dah ini ya. Betul. Dan sorry banget ya, Dad ya. Sorry ya pemirsa ya. Terima kasih. Harus pergi kalau gitu ya. Ya. Hati-hati di jalan. Take care ya. Thank you. Nah, kita balik lagi nih Mas soal hotel ya. Aku tuh bahkan dulu zaman kuliah. Ini cerita sedikit soal hotel ya. Karena pernah dapat tugas bikin hotel bintang sekian lah waktu itu lupa. Gue tuh sampai survei, gue tidur di hotelnya dan gue bener-bener ngeliat gitu fasilitas apa aja untuk bisa disebutkan bintang sekian. Terus zaman dulu kan mungkin ya belum yang kayak sekarang, masih jumlah kamar harus minimal 60, sekian, 50, gitu kan ngeliat, harus ada fasilitas ini itu dan sebagainya. Nah sekarang ini kan perubahan udah mulai banyak ya Mas. Kita lihat hotel-hotel lama itu juga mulai berbenah ya. Kalau kita lihat ya. Itu tuh berarti keputusan untuk mengubah atau merenov dan lain-lain itu ada di tangan operatornya ya. Betul. Bukan ownernya gitu. Jadi begini. Sebenarnya operator tuh bisa mensuggest bahwa kita sudah terlalu lama nih, kita perlu revamp gitu ya. Owner akan menyetujui. Sehingga desainnya seperti apa, maka operator kan punya desain terbaru biasanya untuk dipropose kepada owner. Lebih ke arah itu. Tapi memang desain terbesar ya di owner karena duitnya duit owner kan sebenarnya. Owner bilang nggak ada duit ya.
Terus kita ya bagaimana ya sudah kita jalanin gitu. Oh gitu. Jadi tetap keputusan dari owner tapi yang men-suggest adalah dari operatornya gitu bener. ya. Makanya saya bilang kalau pilih operator yang benar karena gonta-ganti operator tuh akan cost you blood. Gitu sih sebenarnya cost you bone. Dan biasanya itu berapa lama Mas kalau operator itu memegang satu? Mostly kita di minimum 10 tahun ya. 10 kalau tahun. semua yang ada ordinary itu di 10 tahun. Oh oke. Kebetulan nih tahun sekarang ini saya sama Mira itu lagi ngerjain renovasi hotel. Oh ya. Nice. Gak perlu harus diceritain ya, tapi Iya, paling iya, nggak iya. akhirnya kita punya referensi. Maksudnya kalau kita kan langsung dealnya sama operator dan kebetulan operatornya dipegang oleh oleh ownernya Iya, gitu kan, betul. sehingga keputusannya ya itu sangat mutlak dari owner kan, Betul, gitu ya. iya. Dia mau desainnya seperti apa ya owner yang nentuin gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau dipegang oleh operator nggak bisa semena-mena itu kan. Enggak, karena operator kan sama aja kita punya brand ya, kita punya identity, sehingga otomatis mau tidak mau suka tidak suka akan ada apa ya kita ngomong, ada relnya, ada guideline-nya gitu. Memang di beberapa operator dia bilang pokoknya look and feel-nya kita kayak begini, silahkan materialnya boleh di tweaking gitu, tapi look and feel-nya harus kayak begini. Iya. Beberapa interior design juga ditunjuk untuk melakukan itu sehingga ada proses approval antara owner dan juga operator, sehingga memang tidak terlalu jauh menyimpang lah sebenarnya dari brandnya yang si operator punya, biasanya begitu. Oh ya oke. Ini bener-bener pengen dapat insight aja. Iya, boleh. Paling enggak, tapi semua artinya memang operator itu sangat juga apa ya bisa memberikan suggest tadi ketika memang ini kayaknya akan mempengaruhi kalau nggak diapa-apain misalnya gitu betul. Masukannya dan seterusnya gitu ya. Betul. Ini Mas, kalau dari apa tadi misalnya bangunan nih, itu ada umurnya nggak kita mau direnovnya, jadi bukan cuma sekedar ini ya, tapi ada pakemnya nggak sih kalau tiap 15 tahun mungkin harus direnov atau 10 tahun? Iya, sebenarnya kalau di bisnis hotel tuh sekarang lately 8 tahun ya, tapi tergantung 8 tahun. Depends on ya. Depends on kenapa? Karena di beda owner beda sekali. Ada owner yang hobinya maintenance. Ketika maintenance bagus, you can name it. Ya. You go to everywhere hotel yang tua, misalnya udah tua dari 90 something, tapi maintenance-nya dijalankan dengan bagus, maka ketika kita masuk itu bukan kesannya usang, tapi masih tetap kayak is a classic. Iya, benar. Is a totally different gitu ya. Iya. Tapi ada owner yang memang tipikalnya adalah biaya maintenance-nya jangan kenceng deh, turun-turunin, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka hotel itu akan lekang oleh waktu lah, dimakan waktu mau nggak mau. Nah itu akan butuh waktu yang cukup lebih cepat ya, biasanya 8 tahun otomatis sudah bisa revamp, harus diperbaruin ulang. Kenapa? Karena sebenarnya ya udah di puncaknya gitu sebenarnya. Kalau dibilang bisnis hotel berapa tahun sih golden periodnya? Harusnya itu 5 tahun tuh dia harus cari duit bener-bener sampai dia udah bisa BEP duluan lah. Tapi karena sekarang mostly kita butuh 8 sampai 12 tahun untuk bisa BEP dalam satu bangunan yang sama. Sehingga orang biasanya ambil antara around 8 atau to 10 baru mereka lakukan renovasi. Tapi menurut saya di 8 tuh udah cukup lah. Kalau kita lihat kan beberapa hotel lama di Jakarta ini Mas ya. Ada yang benar-benar tutup tuh, atau saya nggak tahu ya apa dia sebenarnya masih beroperasi, tapi paling tidak tuh kayak memang dari fasad nggak kelihatan perubahan gitu ya. Nggak tahu juga dari servisnya ya, tapi kelihatan tuh memang nggak beroperasi, antara beroperasi dan enggak gitu ya. Nah kira-kira kalau itu tuh biasanya ada operatornya kah atau sebenarnya dipegang sama owner? Tergantung. Jadi juga di Indonesia ini tidak semua hotel tuh ada operatornya. Kadang-kadang ada owner yang memang mereka mau operate sendiri. Nah ini yang memang hotel-hotel biasa punya keluarga peninggalan gitu segala macam gitu. Jadi hotel-hotel yang memang lebih small dikira lebih gampang lah untuk manage-nya gitu. Tapi ternyata enggak gitu sebenarnya. Jadi menurut saya mungkin tuh hotelnya ada operator, nggak ada operatornya kita nggak tahu. Kedua adalah memang begini. Ketika kita punya hotel dan hotel itu tidak diurus dari awal dengan benar, maka hotel itu tidak akan memproduksi gitu ya. Ketika tidak diproduksi, maka kelihatan dari depan kita nggak tahu nih hidup apa enggak. Iya. Itu problemnya. Tadi kita sebelum mulai kita sempat bahas ya bahwa dunia perhotelan itu sebenarnya is a classical business, tapi evolving in a certain way. Dalam bentuk apa misalnya? Dalam bentuk digital marketingnya. Hotel besar
hotel besar bintang 5 sekalipun, ketika mereka tetap in the conventional way, kita akan merasa hotel itu kita nggak tahu masih buka atau enggak. Padahal tetap masih buka. Kenapa? Karena dunia untuk menggembar-gemborkan hotel itu sudah totally different. Sekarang kita nggak tahu hotel tuh masih buka atau enggak tanpa ada room reviewer atau travel blogger yang stay di situ kasih tahu hotelnya masih bagus tuh, masih ada ini segala macam. Jadi sehingga kita ketika mereka tidak masuk kepada digital world, otomatis kita akan dihilangkan sejenak dan kita akan lupa hotelnya masih ada ya. Gitu. Ternyata ada loh. Ternyata masih ada. Tapi kita lupa bahwa ya mereka nggak ngerjain itu. Operatornya nggak ngerjain itu, GM di dalamnya nggak ngerjain itu, nggak konsentrasi ke arah sana. Sehingga akhirnya dilupakan sama orang. Nah, hal ini yang memang kita harus kerjakan secara sesuai dan disesuaikan dengan segmentasi marketnya sebenarnya. Nah, hotel-hotel yang biasanya kita ingat adalah hotel-hotel yang punya memori buat kita. Hotel-hotel lama tuh hotel punya memori. Kalau saya zaman dulu di Surabaya, saya punya memori. Kenapa? Karena tiap Sabtu Minggu saya makan dimsum sama orang tua saya di hotel tuh. Now dia sudah tutup gitu. Tapi ketika kita nggak punya memori, maka kita kan lupa biasanya sama hotel baru karena pertumbuhannya sangat cepat dan signifikan sekali. Ada nggak sih di Indonesia ini hotel yang renovasinya itu bisa total gitu Mas? Jadi kayak emang dibangun gedung baru gitu. Tapi jarang ya kalau melihatnya kayak semua itu cuma dipoles aja. Betul, gitu ya, terus diperbaiki, sehingga wangi, bau sense-nya itu jadi kayak gedung baru gitu. Meskipun bangunannya udah lama lah misalnya kayak gitu ya. Nah, ini aku lihat di beberapa hotel di sekarang ini kan, aku nggak tahu ya kalau di Jalan Sudirman gitu, mereka suka mungkin yang dari dulu nggak pernah di marketingin secara view itu sekarang mereka mulai menggembar-gemborkan itu tadi yang di dunia. Sehingga orang tuh ke situ bukan cuma mau tinggal tapi mau bikin konten. Betul. Bener ya itu. Itu terjadi juga. Dan itu sisi marketing kah? Atau itu sisi marketing. Gitu ya. Kalau kita bilang tadi pertanyaan, ada dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan pertama adalah hotel ada nggak yang dihancurin dibangun lagi? Saya belum pernah ketemu, tapi mungkin ada. Tapi I don't know gitu ya, tapi agak jarang. Biasanya mostly kalau kayak di Sudirman dibangun hotel sudah segede itu diruntuhin, agak butuh waktu, takes time kelihatannya ya. Dan uang juga ya. Tapi mostly mereka akan renovasi kamarnya, renovasi kamar, renovasi fasilitas dan segala macamnya. Nah, sekarang hotel tuh kita perlu punya uniqueness sama strength point-nya. Tujuannya untuk apa? Karena sekarang orang datang ke hotel bukan kayak kita zaman dulu. Remember waktu kita kecil, waktu in the 90s something. Saya selalu bilang sama tim saya juga begini. In the 90s something or early 2000, we coming to hotel karena kita cari aircon dan cable TV. Betul ya? Betul. Karena yang punya AC sama TV kabel parabola itu cuma di hotel. Sama kolam renang. Sekarang semua orang itu punya AC dan juga punya TV, kabel dan segala macam, mau Netflix, OTT dan segala macamnya ya. Sehingga itu bukan menjadi strength point lagi. Strength point kedua adalah lokasi di mana. Nah, kalau tadi bilang di Sudirman atau di daerah Bundaran HI, maka dia akan benar-benar nge-push bahwa that's the best view you can get dari mana aja. Karena memang itu yang paling gampang. Even di tempat saya juga sama. Ketika kita bilang lokasi kita paling dekat sama apa tadi? Sama paling dekat ini dekat sama GBK apa segala macam. Itu kita put di sana. Kenapa? Karena nowadays orang cari hotel karena isi itu mobile. Bukan cari yang jauh-jauh. Iya benar. Apalagi bisnis hotel tadi. Bisnis hotel. Betul. Karena kan lebih gampang gitu ya. Tapi sekarang orang datang ke hotel bukan cuma pengen tidur nikmatin nasi, pengen bikin konten. Benar. Mereka bikin review hotelnya. Betul. Sehingga itu yang membuat kita antara ya itu marketing, kita senang, tapi kita juga deg-degan. Iya. Kenapa? Karena ketika mereka datang, mereka bayar, maka mereka akan semena-mena kasih honest review gitu. Sehingga itu membuat kita di bisnis hotel tuh selalu aware dan awake bahwa kita masih siap kapanpun untuk di-review. Karena review zaman sekarang bukan cuma taruh di Google bintang 1, bintang 2, 8,7 di OTA, tapi reviewnya adalah based on video and they want something yang mereka bisa lihat dan mereka bisa feel, ada buktinya lah gitu. Dan kalau aku lihat ya biasanya orang mau nyari tempat hotel dia di mana itu bukanya kan sekarang sosial media ya. Betul. Maksudnya dilihat. Betul. Bukan cuma sekedar harga doang, tapi juga ngelihat kayak oh ini bagus nih view-nya. Rekomendasi. Oh iya benar.
itu luar biasa sih, itu pengaruhnya orang yang dari nggak tahu bahkan tempatnya bisa di mana di pelosok gitu, tapi karena dia view-nya begini gitu ya. Betul. Dengan hijau dan lain-lain, orang ngejar nyari sampai di jalan buntu pun kalau ada tuh dicari. Sekarang tuh yang terjadi kalau kita zaman 5 tahun lalu orang cari langsung dari sosial media diklik hotel di sini gitu ya. Tapi sekarang lebih sadis lagi, based on person recommendation. Gitu ya. Jadi kalau saya sama Mas Ren nih, saya suka ngeliat Mas Ren ya. Mas Ren bilang saya suka nginep di hotel ini, maka saya akan saya akan juga suka dengan hotelnya Mas Ren. Kenapa? Karena we have a same taste, we have a same page. Jadi itu personal recommendation. Jadi itu yang membuat agak sedikit bergeser. Kalau zaman dulu nggak peduli. Kalau zaman dulu nggak. Kalau 5 tahun yang lalu orang datang ngevlog, ngeblog, ya promo dan segala macam, happy kita lihat. Ini bagus, view-nya bagus. Nowadays nggak. Nowadays adalah personal recommendation. Jadi ketika kita bilang mau itu mega influencer, mau itu micro influencer, ketika kita tahu bahwa gue punya taste yang sama nih, gue punya price sensitive yang sama, maka aku akan mencoba dan aku akan mau tinggal di situ. Jadi personal recommendation sekarang menjadi very effective. Kayaknya itu yang akan makanya beberapa di sosial media bahwa nanti kalau konten-konten creator tuh kadang kalau mereka itu hanya memang sebagai content creator belum tentu bisa merekomendasikan dengan baik, kecuali orang-orang yang mereka percaya bahwa mereka punya taste, mereka punya pengalaman yang bagus, mereka akan ikuti itu gitu justru ya. Betul. Tapi ya itu tadi bahwa sekarang personal branding itu kan very easy, Mas Ren. Semua orang tuh bakal punya personal brandingnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ada taste-nya atau apa, yes it is. Tapi personal recommendation misalnya kayak saya don't have any taste gitu. Saya nggak tahu apa-apa, saya cuma tinggal, saya bilang saya senang tinggal di sini karena hotelnya murah harganya. Terus dekat karena saya suka ke Tanah Abang, misalnya tinggal jalan kaki. Maka in that time orang-orang yang punya kesamaan itu akan masuk dan mau join sama saya. Kenapa? Karena semua orang punya identitas masing-masing. Kalau zaman dulu kita tuh bikin konten, kita pengennya adalah memperlihatkan we are tuh ada di atas. Kayak oh, we looking 5 star, we looking 4 star gitu. Sekarang tapi nowadays mereka punya kayak kita jalan-jalan ke Jakarta naik kereta api gitu ya. Mereka akan nikmati, mereka akan liatin, kemudian pilihan hotelnya apa, mereka akan ikutin. Kenapa? Karena mereka punya kesamaan identity yang tuh dikeluarkan dalam bentuk konten, dalam bentuk proses komunikasi. Sehingga rekomendasinya mereka itu menjadi tepat. Menurut saya adalah ketika kita tahu market segmentasi kita mau ada di mana, maka di saat itu kita mesti tembak teman-teman yang punya kekuatan untuk bisa merekomendasikan di market segmen itu. Jadi bukan kayak zaman dulu. Wah harus pakai artis. Wah udah pakai ini. Udah sekarang udah nggak. Dan itu berarti di Mas Dis di Sotis ini juga melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal yang sama. Berarti di bagian marketingnya. Di bagian marketingnya. Betul. Jadi memang memilih atau itu ya menunjuk. Misalnya ada orang-orang yang memang bisa merekomendasikan itu. Gitu. Jadi kalau zaman dulu kita akan fokus majalah A, B, C, D diundang gitu. Sekarang enggak. Seorganik itu berarti. Seorganik itu. Dan sekarang tuh aku ngelihat ya Mas ya, orang kadang juga nih, apakah ini pengaruh juga dari bisnis hotel ya? Tapi ini kan bagian dari hospitality bahwa sekarang beberapa apartemen melakukan hal yang sama ya. Betul. Itu juga maksudnya orang kan kalau tinggal katanya nggak perlu harus di hotel. Akhirnya mereka ke apartemen. Mereka juga menyewakan, kemudian juga ada juga hotel yang memang akhirnya membuat kesannya bahwa mereka adalah hotel apartemen gitu sekarang. Iya. Genre-nya lah atau apanya lah gitu. Itu gimana sih Mas? Sebenarnya ini agak-agak menarik gitu ya, bahwa ada perubahan ketika startup itu dimulai. Masih ingat munculnya Airbnb? Airbnb itu mengubah industri hospitality secara keseluruhan sebenarnya. Memang orang-orang sekarang ketika dia punya apartemen, dia merasa bahwa daripada kosong gitu ya, dia bisa sewakan secara harian dan segala macam. Ya bisa, ya nggak apa-apa. Orang punya pilihan. Sama kayak kita ketika Airbnb ada, kita keluar negeri kita juga nggak cari hotel, kita cari Airbnb karena buat kita lebih convenience, karena lebih mudah bisa masak apa dan segala macam. Itu menjadi sebuah, menurut saya sih menjadi sebuah sebuah option saja. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan sebenarnya kalau di dunia hospitality industry kami punya standar. Standar kebersihannya seperti apa? Standar yang harus kami kerjakan. Kedua adalah keamanan, safety.
bahwa kita punya 24 hours orang yang perlu ditelepon dan segala macam kemudian semuanya itu dipastikan bersih. Kalau di hotel apartemen ya you just rent it, ya masuk. Saya juga pernah ngelakuin itu beberapa kali, kita coba gitu ya. Yang terjadi adalah ya memang bayangin apartemen 3 hari gak diisi orang, so dust is everywhere, even though dibersihkan dengan cepat ya mau tidak mau tetap aja itu kan rumah tinggal gitu. Berarti ini sama juga dengan ini ya, transportasi juga ya. Sama sekarang kita lihat yang pakai online dengan online, yang udah ada operate-nya gitu ya. Betul. Oke. Tapi mau nggak mau yang konvensional kan harus mengikuti zaman juga, masuk ke dunia online dan seterusnya. Dan itu yang dilakukan juga sebenarnya di hotel ya. Betul, di hospital industry. Di hotel, jadi di Jakarta sendiri kan tadi Mas bilang 3 ya gitu. Ini berarti dari under Sotis aja gitu ya? Under Sotis aja. Ada operate yang maksudnya selain Sotis yang Mas pegang di Jakarta nggak ada? Kami belum dulu. Jadi kami merasa bahwa kami mau mematurkan punya kita dulu, baru kemudian kita ambil punya orang lain. Gitu sih. Soalnya kita ini kan yang project hotel yang kita lagi pegang ini ya, akhirnya kan kita deal juga dengan ownernya, kadang dengan operatornya gitu loh, operatornya. Jadi memang suggest dari sini apa yang harus kita lakukan ya, mungkin ada beberapa nilai dan desain yang mereka udah pegang teguh dari dulu gitu. Betul. Tapi mungkin bagi operator ini udah terlalu lama gitu. Jadi udah nggak relate juga kan. Nah itu kan yang akhirnya memang ya mungkin kalau kita relatekan dengan profesi kita sebagai desainer, masa arsitek dan interior designer, jadi kayak memang benar-benar harus membaca gitu loh, dan kita mau nggak mau terjun dari pemikiran mereka bahwa market yang kita mau sasar tuh yang seperti apa gitu. Dan itu matters banget ya Mas ya. Sangat matters banget ya di dunia hospitality ini gitu ya Mas ya. Betul. Berarti kalau yang di Canggu tadi itu sifatnya villa aja. Villa 2 kamar, 3 kamar gitu. Betul. Dan itu memang operatornya sama, maksudnya cara menghandle-nya dengan hotel sama kah? Sama, nggak ada berbeda. Gitu ya. Cuma lebih private aja. Lebih private. Jadi kalau breakfast kami tidak sediakan di restoran, tapi kita kirim ke dalam villanya. Kemudian kita punya private chef yang mereka bisa minta pada saat dinner ataupun pada saat lunch kayak begitu. Itu kita bisa kerjakan. Seru banget sih. Aku tuh kalau lihat kemarin sempat pandemik juga nyobain ketika pas Bali lagi kosong-kosongnya gitu. Iya, betul. Kita termasuk salah satu yang menikmati. Ya. Saya juga. Menikmati melihat bahwa ternyata hotel tuh setenang ini kalau misalnya memang lagi dalam keadaan nggak apa-apa itu sesunyi itu, apa ya, kita sangat menikmati lah gitu. Kira-kira ya. Hiruk pikuknya nggak terlalu seperti kalau hotel lagi peak seasonnya gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal season tuh Mas ya, di hotel sendiri dalam 1 tahun pembagiannya gimana tuh Mas? Iya, kalau kita ngomong di Jakarta sih biasanya kita bilang Januari, Februari, Maret itu adalah low season. Kenapa? Karena biasa government baru starting meetingnya di bulan April gitu. Yes. Tapi kalau kita bicaranya di Labuan Bajo, di Bali, ya high season, low season cukup banyak gitu sebenarnya. Jadi tergantung musim panas sama tidak musim panasnya dari Eropa, itu ngaruh sekali. Itu sangat ngaruh sekali. Kalau di Labuan Bajo tergantung dari cuaca. Jadi kalau di Labuan Bajo, karena saya sempat pegang hotel di Labuan Bajo juga. Jadi ketika dia masuk bulannya mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu udah mostly Labuan Bajo akan kosong karena badai ya? Betul. Jadi kita nggak bisa. Labuan Bajo kan lebih ke marine tourism. Jadi harus ekspor di laut gitu. Nah di saat itu biasanya agak lumayan. Ya Sumba sekarang kami dalam kondisi low season. Oh, berarti memang di musim penghujan tuh kadang ngaruh ya, untuk tidak ngaruh. Ini ya. Tapi kalau pada saat summer lah ya, anggaplah itu selesai lah. Udah selesai. Itu okupansinya bisa 90%. Bisa 90%. Kalau kita di City Hotel tuh lebih enak. Kayak sekarang kita City Hotel kan lebih enak. Kita majority 80-70, paling jelek 70% okupansinya ya. Karena memang orang datang buat bisnis, mereka butuh stay dan segala macam. Tapi kalau udah full leisure kayak yang di Bali sekarang, mostly kita mainnya di 30-40% kayak begitu. Oke, itu standar. Itu udah angka yang standar okupansinya gitu ya, Mas. Betul. Dan itu berlaku semua. Jadi kalau di Bali
Ketika low season itu berlaku jamak. Jadi mulai dari pojok sampai pojok itu kan punya numbers yang sama. Oh gitu ya? Iya betul. Berarti kalau ibaratnya kayak hotel-hotel yang tadi kita mention di tempat wisata yang memang seasonal tadi gitu ya, betul. Itu secara marketing sendiri akan sama dengan pelakuannya terhadap yang di Jakarta? Agak berbeda sebenarnya. Kenapa? Karena tujuannya kan agak beda. Jadi kalau misal kita ngomong di Bali, Labuan Bajo, ketika kita bilang luxury, otomatis marketnya kita akan banyak market wisatawan mancanegara karena mereka akan datang. Jadi mereka datang. Biasanya wisatawan domestiknya itu bisa dibagi beberapa bulan aja lah sebenarnya. Tapi kalau di city, mostly kita jualannya adalah jualan secara corporate kan. Jadi dari satu corporate yang lain jualannya di situ. Lasernya sedikit lah, bukan yang kita utamakan. Lebih ke arah itu. Jadi berbedanya sangat lumayan lah ya. Sangat drastis betul ya. Karena cara mainnya juga beda. Ini makanya berarti kalau kayak sekarang lagi low season gini ya, apa yang dilakukan atau apa yang bisa dioptimalkan kalau misalnya kayak seperti sekarang ini? Kalau kita dalam kondisi low season sekarang sih kita memang pertama adalah kita masih benar-benar ngelihat secara revenue ya dari mana kita bisa maksimalkan. Kedua, strengthen business partner. Dalam dunia hotel kan kita punya business partner OTA, wholesaler, itu kita strengthen dalam bentuk itu. Dan sekarang saat yang tepat untuk kita melakukan promosi, marketing atau campaign apapun juga itu di saat yang sekarang. Jadi people coming, they try to stay, mereka buat recommendation. Kenapa? Karena at the end hospitality industry itu bukan tentang tomorrow, tapi bicaranya tentang next 90 days. Jadi your recommendation now itu akan effectednya itu di 90 hari ke depan, bukan yang sekarang gitu. Jadi itu yang kami kerjakan sekarang, kami push di situ. Seru banget sih. Aku tuh kalau ya sering traveling, berharap memang ada beberapa project yang memang hotel dan sekarang memang ada, tapi meskipun memang nggak bangun dari baru ya Mas ya. Betul. Jadi itu bisa melihat sih bahwa ternyata orang datang impresnya terhadap hotel gitu ya. Servis yang diutamakan tadi ya. Apalagi hotel yang sekarang kita lakukan ini hotel bintang 5 ya Mas ya. Jadi kan kayak itu very detail banget. Detail banget. Sangat Mas. Jadi detail. Kayak pemilihan materialnya kita bikin mood board apa segala macam tuh. Mereka benar-benar cari yang bagaimana maintenance-nya, kemudian juga apakah operational disaster atau enggak. Betul. Dan itu ya itu jadi pengalaman berharga sih buat kita sekarang. Oh, hotel tuh begini ya. Iya. Karena memang ada beberapa it looks good tapi itu operational disasters. Gitu ya. Iya, karena misalnya kayak wah ada artwork gitu ya. Besar, bagus sekali. Wah, tapi itu ketika kita ngelihatnya kita bilang ini sih akan selesai sih housekeeping ngebersihinnya. Kan satu. Tapi dia setting kita memang selalu obrolin. Tapi ya balik lagi itu kan based to the owner preference ya. Balik lagi setiap owner tuh punya dreamnya tentang hotel. Sehingga operator tuh yang harus ada di tengah untuk kayak antara Pak jangan begitu. Ya ada desainer juga yang Pak ini kalau begini nih bagusnya di rumah Pak, jangan masukin di hotel karena susah nih teman-teman hotel gitu. Nah itu mungkin tune up di situ yang memang perlu dikerjakan ya antara operator, owner dan juga designer actually. Jadi memang posisi operator itu yang mungkin lebih cek ya, gitu ya. Iya biasanya betul. Jadi operator yang lebih nggak bisa Pak gitu kan. Dan itu yang terjadi juga kita sih. Jadi kayak keinginan owner tuh mungkin terlalu bagaimana ekstravagan, sementara nanti mungkin operator akan melihat bahwa ini tuh nggak perlu sampai sejauh ini gitu ya. Tapi biasanya kalau terlalu di operator dan saya di operator, mostly saya akan bilang bahwa saya akan ngomong sama teman-teman desainer bahwa tolong create sesuatu yang memang tuh nggak bikin operational disasters. Sehingga I want a beautiful, I want a very creative atau konseptual yang very detail, tapi kita mesti pikirkan operationalnya supaya nggak ada operational disaster. Lebih karena itu sih. Kenapa? Karena since kita tentukan operational disaster di saat itu manning itu akan membengkak. Yang seharusnya bisa cuman rasionya 1:08, 1:09, 1:10, tiba-tiba 1:20 begitu sebenarnya. Kenapa? Karena terlalu banyak hal detail yang memang harus dijaga kebersihannya. Di hotel kan begitu, kita nggak bisa left one spot kecil gitu sebenarnya. Ya. Ini relate banget sama apa yang kita lakukan kemarin misalnya kayak di lorong-lorong hotel itu ya. Betul. Mereka tuh punya mungkin simbol-simbol yang mereka dulunya si hotel ini dilukis on the spot. Iya. Dan itu kan repot banget ya. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk
di printing aja. Iya. Tapi di framing sehingga orang tuh ya jadi nggak perlu ngerjain on spot gitu betul, loh sehingga betul karena mahal kosnya. Betul. Jadi akhirnya masuk akal juga gitu loh bahwa saran dari operator ini akan membuat bahwa pekerjaan jauh lebih cepat. Betul. Sehingga kawan masih bisa cepat dijual. Betul. Gitu ya, betul. Ya ini ya masukan juga dari kita melihat bahwa hal-hal yang kecil yang mungkin nggak ada dalam pikiran desainer, betul, itu akan sangat berbeda sekali dengan sebenarnya apa yang ada di lapangan. Gitu betul, kan. betul. Bagaimana juga di renov itu juga bertahap sehingga betul. Mana yang harus di close, mana yang masih bisa dibuka betul. Karena nggak mungkin di renovasi semua gitu. Betul. Tetap harus ada yang jual lah gitu ya. Kecuali memang ownernya kaya sekali. Gitu ya. Kecuali kaya sekali langsung di close total semua. Iya. Itu nggak perlu lah ada pemasukan, yang penting kita renovasi betul, gitu renovasi, ya. Betul. Kalau di Jakarta sendiri hotel bintang 5 lah kita bilang, bisa bilang itu ada berapa banyak sih Mas kalau kurang lebih? Waduh, sekarang nih udah banyak banget ya. Banyak ya? Banyak sekali. Saya pikir cuma beberapa doang itu enggak ya? Enggak. Banyak banget. Sekitaran Sudirman aja udah ada beberapa tuh. Gitu ya. Dan emang kalau dari kita lihat dari kalau hotel bintang 5 pasti udah operatornya udah yang pasti pakai internasional kah? Biasanya begitu. Gitu mostly. Ya? Ya, mostly. Oke. Berarti baru bintang 4, yang 3 itu ada operator yang memang dari lokal ya? Iya, betul. Jadi biasa kayak bintang 4 ke bawah tuh biasanya lokal yang banyak masuk ya. Bintang 5 yang ada satu sih bintang 5 yang pakai lokal tuh ada sih. Sebenarnya bedanya apa sih Mas antara lokal dengan yang pakai operator dari luar lah gitu. Chain-nya atau brand-nya mempengaruhi nantinya atau gimana sih? Sebenarnya kalau aku pengen tahu aja. Jadi ini pertanyaannya sama kayak begini nih Mas. Gimana? Apa bedanya kita pakai luxury brand bag sama luxury local bag gitu? Nah itu sebenarnya apakah pengaruh terhadap orang yang mau pakai dari lokal gitu? Misalnya nggak tahu ya apa dari luar tuh juga harus jadi, brand yang tertentu. Kalau kita bilang kenapa orang pilih operator dari luar, kenapa? Karena majority mereka punya membershipnya itu millions biasanya. Kedua, ada gengsinya juga. Gengsi ya, brandnya itu tadi ya. Sama kayak hotel bintang 5 nginepnya. Kita di sama di Sudirman nih ya. Nginep yang di pojokan bundaran itu, sama satu yang mau agak dekat ke Sarinah, pasti orang lebih milih tinggalnya yang dekat di bundaran itu karena secara bintang 5-nya gitu ya. Kedua, apa yang membedakan? Yang membedakan biasanya nowadays sekarang tuh mulai sama hampir ketutup gitu ya. Kalau zaman dulu 5 tahun lalu adalah koneksi market. Kalau kita pakai international brand, marketnya seluruh dunia itu mereka sudah terkonektor. Tapi sekarang karena kecanggihan digital udah mulai kebuka, sekarang udah bisa comparable-nya tuh udah head to head. Kenapa? Karena tinggal invest di sini, invest di situ. Makanya saya bilang kalau kita mau punya bisnis hotel operator, investasi mahal tuh bukan cuma di people-nya, tapi di investasi alat dan segala macamnya. Karena kita harus investnya di situ. Nah, tinggal invest itu aja sekarang udah bisa kebuka semua. Jadi menarik sih kalau lihat bagaimana, kan ada beberapa orang yang pokoknya kalau hotel harus member ini, jadi dia akan cari tempatnya mau dimanapun gitu ya. Betul. Karena mereka udah terbiasa dengan servis yang punya standar tadi gitu. Karena kan. Fanatik gitu ya lebihnya ya. Betul. Dan karena mereka puas yang pastinya kan Mas ya. Dan itu kan servis berarti ada standar yang dia lakukan gitu kan. Dan di lokal sendiri itu compete-nya antar para para operator sendiri gimana tuh Mas? Sebanyak itu juga kah? Iya, atau sebenarnya tertentu aja gitu yang banyak banget. Sekarang ada yang beberapa tumbuh juga, ada yang benar-benar kalau saya bilang agak kecil-kecil, mereka juga ada banget. Tapi nyasarnya banyak kan di luar kota gitu ya. Nggak di sini lah ya. Di sini ya, di luar kota. Tapi kompetisinya sangat berkompetisi karena this is industry. Whatever it takes. Kami berkompetisi dengan yang lokal, kami juga berkompetisi dengan yang internasional. Positioningnya itu ya Mas. Betul. Di positioning market dan yang market ya. Betul. Jadi kalau misalnya Mas sebagai yang memang pegang Sotis ini sendiri gitu ya, melihat brand hotel dengan Sotis ini sendiri itu ada di mana sih Mas dalam percaturan atau market hotel yang ada di Jakarta lah kita bisa lihat gitu ya. Kalau dibilang saya agak bingung menjelaskan brand positioningnya itu di mana. Karena nanti kalau saya bilang di sini kita nggak punya researchnya.
Kita nggak punya researchnya. Iya. Kalau kita ngomong top of mind hotel bintang 3 apa sih Mas Ren? Coba you name it. Bintang 3. Nah gue tuh ya Mas ya, kalau ke hotel tuh nggak pernah melihat bintangnya. Exactly. Gue nggak pernah lihat bintangnya. Yeah. Gue cuman kayak tertarik terhadap pertama desain, iya betul. Sama servis, udah. Betul. Nah makanya kita bilang, kalau kita ngomong hotel bintang 4, what is come in your mind? Gak ketemu juga kan sebenarnya. Karena memang kalau ditanya top of mind-nya di mana, agak bingung nih. Orang mungkin akan lebih gampang, lo kalau nginep hotel budget ya, hotel budget nginepnya di mana? Mereka bisa name it. Oh saya sebut brand nggak apa-apa. Oh tinggal di Amaris, tinggal di apa segala macam. Tapi ketika kita bilangnya itu adalah brand retail lokal yang kita punya, karena dia langsung punya di mana-mana dan itu sangat besar gitu ya. One of the biggest. Tapi ketika kita bilang Sotis yang kami punya cuma 5, is a very private, masih very small. Kami menjalankan apa yang kami punya, kami punya market dengan pangsa pasar kami sendiri, yang memang orang akan datang untuk memilih di kami. Jadi ketika kita ngomong top of mind-nya di mana, ya we are not still there yet gitu, karena kami belum punya. Kalau Amaris mungkin ada 100-an hotel across Indonesia, we only have 5, we can compare gitu sebenarnya. Tapi kami untung setiap tahunnya gitu ya, karena bisnis kami is good gitu. Kenapa? Karena kami punya market yang kami tuju. Niche marketnya ada gitu. Ya. Jadi ketika kita bilang kenapa sih kok orang lebih pilih ke hotel A yang ada di Sudirman yang katanya bintang, mungkin klaimnya adalah ini bintang 6, bintang 7 dan segala macam, karena mereka punya niche market sendiri. Ketika orang bilang, oh saya fanatiknya sama A, maka di other brand B and C mereka nggak peduli. Bisnis hotel tuh begitu Mas. Jadi nggak ada top of mind tuh nggak ada. Jadi kita bicara adalah fanatisme. How you create a fanatism. Nah, iya. Karena setelah fanatisme di-create, kalau kita ngomong hotel paling mahal di dunia, name it. Pernah denger yang di London tapi nggak tahu tuh bener nggak? Ya apapun itu. Aman Group ya. Aman Group. Yang paling mahal dan segala macam. Tapi fanatisme ada di situ. Ada orang yang nggak mau tinggal di Aman Mas. Oh ada. Ya? Ada, karena mereka lebih pilih another luxurious brand. Padahal dia mampu sebenarnya. Loh ya dia mampu. Tapi itu tadi fanatismenya yang berbeda. Kenapa? Karena semua Aman tuh ada di daerah remote. Daerahnya jauh nice, gitu, lucu gitu, seru. Ada orang city tinggalnya pengennya nggak mau aja gitu. Ya, kayak saya nih disuruh ke Sumba, tinggal di Sumba 3 hari aja ya, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena saya butuh keramaian, butuh crowd sama gue juga kan. Jadi ketika ke Sumba, oke, saya mau di Sumba. Ketika di situ dalam kita mau mutus dalam dunia kita mau berubah 180 derajat, Sumba itu saya oke dengan. Tapi untuk lama-lama enggak. Tapi ketika di Bali, you name it, mau tinggal di mana? Saya punya fanatisme saya sendiri. Jadi kalau ditanya hotel top of mind brandnya, entar dulu nih top of mind-nya apa nih? Tapi apakah orang pilih itu? Belum tentu. Kenapa? Karena kita punya fanatisme sendiri-sendiri. Kita mau ambil apa? Mau ambil mass market atau kita mau ambil niche market? Nah itu menjadi faktor yang membedakan sebenarnya Mas Ren. Itu ya. Iya. Fanatisme itu penting untuk untuk hotel, bisnis hotel ini sendiri ya. Kalau nggak bisa kita ada pemirsa fanatisme hotel brandnya apa nih? Boleh ya. Komen di bawah. Ya. Kira-kira biasanya tuh juga ada yang turun temurun atau rekomendasi dari teman atau ya pengalaman yang mereka udah lama di situ. Betul. Gitu. Aku juga beberapa kali Mas kalau misalnya kayak ke hotel, kalaupun yang harus ke budget tuh udah ada nama misalnya ya tadi kayak misalnya Amaris atau siapa atau apa. Betul. Itu kan udah ini kayak kita tahu ini pasti dalamnya akan kayak begini, lingkungannya akan seperti ini, terukur gitu, lebih ke terukurnya gitu dibanding kalau misalnya harus milih sesuatu yang kita nggak pernah tahu gitu. Begitu sampai sana ya ampun, gue nggak 2 kali deh kesini misalnya kayak gitu. Dan itu juga berlaku di hotel-hotel yang bintang 4 dan 5 kan pastinya ya. Usia kita begitu, tapi usia anak-anak muda beda ya. Mereka beda. Mereka tuh figure it out. Mereka cari terus sesuatu hal yang baru. Oh gitu ya. Jadi it's different market, different segment. Buat kita yang usianya udah mulai ya udahlah ya capek kan, boleh nggak? Gitu. Ya udah nggak usah kemana-mana gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk mereka yang di market yang adventurous itu ya, berarti ini balik lagi kalau dari soal market ya Mas ya.
Berarti itu kan market itu kan mungkin akan selalu bergeser ya, apalagi dengan ada sosial media kan, tiba-tiba yang banyak nih lebih kepada orang yang pengen tahu hanya cuman sekedar ya staycation tadi gitu. Betul. Tapi ada juga orang yang memang membutuhkan itu bukan karena staycation gitu, misalnya kayak perjalanan bisnisnya, mau nggak mau dia lakukan setahun sekian kali kota-kota ini, dan itu kan marketnya udah pasti lah ya. Justru yang terbuka, yang lebar ini kan mungkin kan dengan ada sosial media tadi. Berarti ini ya Mas ya, yang tiba-tiba masyarakat pengen mencoba. Betul. Cuman sekarang tiba-tiba ada hotel yang bikin ada kolam renang anak-anak, ada hotel yang juga marketnya ke orang, jadi kamarnya tuh bentuk kamar anak-anak gitu loh. Iya, betul. Itu ada dan itu ramai juga. Iya, betul. Karena yang sebenarnya dia pengen ke situ adalah anak-anak ya. Iya. Sebenarnya bapaknya juga pengen karena ada inner chat yang belum selesai gitu ya sebenarnya. Ada trauma masa silam yang mesti diselesaikan. Dan itu yang rasanya itu mungkin tadi uniqueness yang dicari, yang dibuat, yang di-create ya. Betul. Bisa juga dari people-nya, bisa juga dari building-nya gitu ya. Betul. Dan itu ya terserah artinya dari mana yang mereka mau sasar gitu ya Mas ya. Menarik sih. Sebenarnya itu connected Mas Ren. Gitu. Jadi gini, design without people, there's just a design. Okay. People without design, it's just a people. Hospitality industry itu selalu berkaitan dengan design and people, they go together. Without it, mau apa? Kan begitu. Jadi design without people is just a room. People without a room, ya just a people. Service aja. Mau ngapain service aja gitu. Jadi itu harus connected, sehingga apa? Sehingga semua itu harus diturunkan sama rata. Kalau konsep desainnya anak-anak tadi misalnya, anak-anak, semuanya anak-anak itu. Pertanyaannya, resepsionis di depannya mereka berlaku kayak anak-anak atau enggak? Atas nama mana Pak? Oh ya, atas nama siapa? Atau mereka bilang, halo kakak, datang lagi, terima kasih. Dan setting yang kita bilang adalah we need to create, we need to design the room and design the people. Ini yang harus membuat jadi nyambung jadi satu di hospitality industry saat ini. Ya. Tadi bilang hotel anak-anak. Apa setiap jam 10, jam 4 pagi mereka supposed to be nyanyi naik ke kereta api tuh begitu. Is a people and design. Ya. Desainnya ada, create, ya. people make strong it, gitu, strengthen it gitu sebenarnya. Nah kalau ini nggak dilakukan sama-sama nih, biasanya putus ya. Betul. Jadi konseptual hotel itu selalu endingnya adalah antara owner dan designer. Oke. Dan itu lupa untuk kita ngelakuin people design-nya. Supposed to be kita dari awal kita working together. You design the room, I design the people. Sehingga apa? Sehingga konseptualnya ini nyambung jadi satu. Dan ini yang di operator tadi itu yang exactly, betul. Iya. Sehingga menciptakan fanatisme yang baru. Makanya pentingnya ada operator itu tuh juga memberikan masukan yang itu ya. Karena kan owner kadang nggak tahu gitu. Desainer apalagi yang penting cakep deh kelar. Iya betul. Sebenarnya ada hal-hal tadi ya termasuk maintenance yang kalau bisa dibikin yang nggak bikin repot lah gitu ya. Betul. Kalau tadi kita mau bahas tentang desain konsep hotel anak-anak gitu, roomnya nuansanya semua anak-anak. Bahkan ada perosotannya loh. Betul. Di kamar itu. Makanya saya bilang kalau kita mau desain begitu, supposed to be nih our housekeeping itu nggak ada yang dicepol. Semuanya pakai kunciran begitu dengan warna-warni. So we design the people. Operator tuh we design the people, and we make sure our design itu standarnya sama dengan story yang kita mau bikin. Iya itu jadi make sense ya. Wow. Ternyata sedetail itu juga ya. Yes. Bagaimana operator untuk bisa membantu mensupport tema atau apapun yang mau di-create tadi ya. Storytellingnya ya. Kita nggak usah ngomong fragrance-nya aja kalau tadi anak-anak gitu ya. Hotel anak-anak yang tadi dibilang. Emang mau pakai sandalwood gitu? Enggak. Kalau saya I will put it as a bubble gum everywhere. Smell-nya bubble gum and coklat gitu. Dan kadang itu kan kalau di desain nggak nyampe ke situ. Exactly. So balik lagi bahwa kerjaan saya adalah mendesain people-nya. Sehingga segala sesuatu berkaitan sama Indra, saya akan desain itu untuk memastikan kita punya konseptual yang nyambung, yang run through. Kadang gitu. ada orang yang kalau memang mau ke hotel itu karena dia suka dengan wangi dan sepanjang 24 jam itu dia mencium bau yang membuat dia tenang gitu kan. Ada juga ya ada juga gitu. Ada juga nggak peduli sih, tapi mostly orang-orang yang sangat sensitif tuh memilih hotel karena itunya. Yes. Itu bukan cuma visual, pencahayaan, tapi juga dari smell yang dia berikan gitu ya. Sensoriknya dimainkan semua. Dan kadang
kita tuh nyari wangi-wangian tuh karena kita pernah menciumnya di hotel apa gitu. Betul. Jadi kita cari itu. Betul. Oh, ini bener nggak ada yang kayak gini nih aromanya gitu kan? Betul. Dan sampai sekarang ada juga yang sampai rumahnya dibikin hampir sama kayak mall. Oh gitu. True. Iya. Nah kalau di saya dulu kami meng-create wangi itu, jadi kami harus bikin sensori sendiri gitu. Jadi bikin, karena waktu itu saya seperti hotel BUMN gitu ya. Jadi kita bikin fragrance-nya adalah berkaitan sama Indonesian fragrance. Jadi kita mesti nyampurin akar wangi ditambah ini sehingga baunya begini. Ketika dia di burn kayak gimana, itu kita mesti cobain satu-satu. Kita desain. Jadi bukan cuma beli pakai itu enggak, tapi we create something. Karena itu akan menjadi satu authenticity dan itu menjadi daya tarik yang berbeda sebenarnya. Salah satu teman kita Mas ada arsitek punya hotel, dia pernah juga masuk di podcast kita. Dia cuman kamarnya 7. Tapi itu bisa dibilang dia bikin se-luxurious mungkin gitu ya. Dan lebar hotelnya itu cuma 2,8. Jadi hotel tersempit lah kalau bisa dibilang, dan dia itu cuma 7 kamar. Ada di Semarang. Di Salatiga. Salatiga. Semarang Salatiga. Itu sahabat kami dan kita udah besar. Jadi kayak wow, ini beberapa orang bilang ini hotel kalau mungkin hitung-hitungan hotel kan harus ada tadi jumlah ruangan dan okupansinya dan seterusnya kan, supaya bisa BEP gitu loh. Kalau menurut Mas juga dengan hotel dengan jumlah kamarnya sedikit. Kalau saya dia orang desainer, orang arsitek dan segala macam. It's a part of the showcase. Iya. Kalau saya ya. Bukan komersilnya ini. Bukan komersilnya. Jadi kalau if you want to know cara saya bekerja, hasil saya bekerja, come to see my hotel. Dengan 2,8 lebarnya segitu aja, saya bisa create sebegini. Apalagi ruangan yang gede gitu ya misalnya. Kedua, dengan yang kecil itu, misalnya harganya berapa? Satu kamar 5 juta, kalikan 7, 35 juta bos. One day. Dikali, ya itu semuanya. Jadi it's depend on, tergantung bagaimana kita berani atau yakin untuk menentukan harga. Yang tadi kita sempat bahas sebelum ini ya, ngobrol gitu ya. Bintang 5 sama yang tadi kamar cuma 7, mungkin harganya 11-12. Iya. Dan nggak repotnya lebih repotan yang banyak dibanding kecil. Betul. Tapi pertanyaannya, kenapa kok dia berani kasih sama-sama let's say 7 juta versus 7 juta? Mungkin semua yang ada di kamar itu value with 7 million. Iya sih. Ya, dia pakai standar. Kalau kita karena pernah tinggal sana, waduh kita tuh kenangannya sampai gua harus beli bantal, selimut dan lain-lain kayak di hotel itu. True. Karena gua pernah tinggal di situ gitu. True. Sampai segitunya. Jadi kalau kami di Cap Caruso, handuk itu kami pikirkan harus belinya di mana? Nggak sembarangan. Nggak sembarangan tinggal panggil vendor yang ada di Jakarta. Sabunnya kami harus ambil dari mana? Itu kami pikirkan. Kenapa? Karena kami ingin setiap orang tuh punya sensori dan memori. Dan ketika ya istilah gini, ketika sampai mandi di situ dengan pola sabun dan bau sabun yang berbeda, sampai di rumah dia bilang, kok sabunnya nggak sama sih kayak yang di hotel itu? Nah itu adalah suksesfulnya dari hotel. I see. Gue tuh kadang suka nyari ya, misalnya kayak tinggal di hotel nih Mas ya. Gue tuh suka sama bau sabunnya, bau ininya. Betul. Tapi cari di pasaran nggak ada ketemu. Karena itu biasanya spesifik made untuk di hotel itu. Oh gitu, pantesan. Gue bilang, gue tuh sampai bawa cari semua sabun yang ada di market gitu, nggak nemu yang sama. Karena semua hotel pasti dia create fragrance-nya sendiri. Kayak sekarang tadi siang sebelum kesini gitu ya, kemarin siang sebelum kesini, saya harus create sabun saya harus dirubah nih. Oke. Jadi pagi ini pagi-pagi kita ngobrol tuh ya. Kemarinnya tuh saya masih ketemu sama vendor sabun, vendor fragrance untuk kita create sabun yang kita mau produce sendiri. Kenapa? Karena kalau enggak kita kan sama kayak tempat yang lain. Nggak bisa kita pakai sabun yang ada di pasaran gitu, nggak bisa. Dan semua hotel melakukan itu. Dan semua hotel 5 star, hotel mewah, mereka pasti punya signature scent, soap, bath soap, lotion yang mereka sendiri. Dan itu dipikirkannya bertahun-tahun. Itu yang membedakan antara international operator versus local operator. I see. Jadi ya ada harga, ada ini ya. Ada effort. Betul. Tapi harusnya kita lokal, kita juga bisa punya. Bisa. Ya, kenapa? Ya. Asal mau repot tadi itu. Asal mau repot. Karena kita benar-benar harus nyiumin, I want this. Oh ini lebih enak, ini lebih suka, pas segala macam. Itu yang kita kerjakan. Tim saya sekarang
ketika bikin soap baru dan segala macam, kita panggil vendornya, kita lihat, kita campur, mereka suruh coba, dikasih number sheet, mereka suruh coba. Gitu ya. Which one do you like? Perempuan umur sekian, yang ibu-ibu, bapak-bapak, yang muda dikumpulin jadi satu, mereka bikin scorecard sendiri. Jadi ada sehingga kita datanya mau gitu tahu, ya. kita mau lihat bahwa ternyata anak muda lebih suka baunya yang fresh. Yang lebih dewasa suka baunya yang lebih calming dan segala macam. Sehingga kita bisa lihat nih, hotel kita yang ini lebih banyak anak mudanya. Bentukannya ambilnya baunya yang ini. Itu yang kita kerjakan sekarang. Jadi kita tweaking satu persatu. Setiap hal secara detail, sehingga when we want to put 3 million something, kita udah bisa bilang itu worth it. Kenapa? Karena 3 juta nggak akan dapat produk yang sama di tempat yang lain. Jadi sedetail itu juga operator itu melakukan melaksanakan kegiatannya gitu. Betul. Ya. Banyak hal ya ternyata, nggak cuman kayak jalanin doang, kayak jualan terus tinggal bersihin gitu, nggak gitu ya Mas? Nggak begitu. Nggak begitu. Banyak hal yang kita memang harus siapkan, kita mesti detailkan, dan kita mesti monitor dan evaluasi setiap bisnis yang kita punya. That's the thing. Berarti kalau dari sejarahnya ini berarti Mas emang udah dari dulu di bidang hotel kan? Enggak. Dari mana? Ini. So you name it. I started my career as di banking industry. Jadi iya benar, saya tuh kuliah komunikasi. Saya komunikasi, ilmu komunikasi, communication science. Saya jurusannya broadcast management, tapi saya hybrid karena separuhnya di corporate communication. Karena I found myself bukan orang yang ada di belakang kamera gitu. Bukan. Tapi saya lebih strategik, sehingga pada saat kuliah saya bisa ambil hybrid 2 antara broadcast dan corporate communication. After selesai kuliah, ditawari dunia broadcast sebenarnya, tapi saya bilang enggak, terima kasih gitu ya, karena bukan itu yang mau saya tuju. Akhirnya masuk di banking. Di banking starting as a customer service waktu itu. Tuh, di teman-teman bisa mau perjuangan itu nggak ada yang menggariskan, udah yang create sendiri gitu. Jadi starting as a customer service, dan itu adalah hal yang paling saya benci. Why? Kenapa? Karena menurut saya orang kuliah di ilmu komunikasi, kami kuliahnya itu susah sekali. Kami belajar bisnis, kita belajar marketing, communication, and we do everything. Dan kami ditempatkan di customer service, itu buat saya agak sangat mencederai idealisme saya gitu pada saat itu. Karena beberapa teman-teman saya juga pernah kerja di customer service. Saya kok anak komunikasi di customer service sih? Tapi ternyata what I found gitu ya, di customer service itu yang membentuk saya untuk understand people. Karena kita belajar untuk ngadepin orang, bukan cuma senang, bukan cuma confused, tapi juga marah. Itu art yang saya pelajarin ketika saya di customer service. Sebelum saya memutuskan masuk ke dunia PR dan segala macam gitu ya. Jadi itu yang membuild diri saya bahwa begini loh cara ngadepin orang dan cara mengendalikan orang tuh begini, dan itu ternyata applicable semua dengan teori komunikasi yang saya pelajari gitu. Good, promote, pegang service quality. Jadi tujuannya adalah membetulkan service di banking yang saya punya. 3 tahun selesai, saya pindah karena ditarik hijack jadi head PR di properti. Inilah ya. Properti. Jadi properti, jual apartemen mahal, gitu ya, ngurus hotel, ada hotelnya, ada rumah sakit. Seru, ngurus rumah sakit itu juga seru. Jadi belajar hotel dan rumah sakit itu pada saat di properti. Propertinya, jadi masuknya lewat situ. Betul, saya head PR, jadi head public relation, kita ngobrol di luar, otomatis saya harus menjadi orang yang sama kan, kayak owner, cara berpikirnya, bahwa kita perusahaan properti ya, saya harus ngerti arsitektur, saya harus ngerti desain interior, dan saya ngerti rumah sakit. Jadi pada saat saya pegang head PR yang rumah sakit, saya belajar tuh medical sama dokter jantung, dokter ini, ngobrol terus terkait sama istilah-istilah medis. Setelah itu masuk ke agensi, bareng si pernah juga di agensi pernah, tapi kita khusus untuk produk agency. So I bring kerjasama sama banyak desainer bikin produk, baik fashion designer maupun desain interior dalam bentuk wall covering dan segala macamnya. Jadi kalau nanti ada beberapa produk yang dulu sempat kita create sama beberapa desainer, sudah kita ketemu sama Mbak Mira pada saat itu. Ceritanya. Iya, jadi masuk interior apa segala macam gitu ya. Bikin artwork dan segala macamnya. Kemudian baru diajak masuk lagi agency seharusnya,
Tapi ternyata saya dipanggil sama BUMN pada saat itu untuk pegang hotel operator. Hotel itu. Pegangnya di corporate communication. Pada saat itu awalnya, karena saya basicnya corporate communication. Jadi communication strategic sebenarnya. Semua kerjaannya baiknya di communication strategic gitu. Tapi ternyata ketika masuk di situ jatuh cinta, dan direktur utama saya juga agak nakal orangnya. Semua diabrekin gitu kan. Diabrekin. Enggak, lu masih belajar. Enggak, lu akan mencintai industri ini. Percaya sama gue. Karena lu orangnya usil. Percaya sama gue. Jadi operational dia taruh di situ, dia dibelajarin segala macam dan segala macam, dipasrahin segitu banyaknya. Pada saat itu ya akhirnya we are going pass through, kemudian baru masuk di sini. Masuk sini, luar biasa sih. Itu ternyata ceritanya nggak se-direct itu ya. Enggak. Masuk ke hotel gitu, enggak harus ke sini dulu ya. Tapi justru biasanya ini kan karena teman-teman nih biasanya yang nonton juga Gen Z gitu kan. Bahwa mereka mencari inspirasi orang-orang, karena banyak juga yang kita undang nih Mas. Itu backgroundnya beda-beda, jadinya beda-beda juga. Tapi yang paling kita tarik benang merahnya adalah kalau lo jatuh berdiri cepet. Karena itu kunci sukses sih biasanya gitu ya. Bukan cuma sekedar pintar, enggak, tapi lo tuh harus tahan banting lah. Betul. Dan adjusting terhadap keadaan tuh secepat itu untuk beradaptasi gitu ya Mas. Iya. Kalau saya berubah terus, industrinya memang niatnya berubah terus. Emang niatnya berubah terus. Karena dunia komunikasi itu saya selalu bilang adalah fleksibel dan versatile. Jadi semakin banyak saya terpapar sama industri, maka otomatis akan semakin memahami apa yang harus dilakukan dalam dunia komunikasi. Karena komunikasinya emang bisa di mana aja gitu ya. Aplikasinya juga akan berbeda-beda dengan tempat-tempat yang lain gitu ya Mas. Menyenangkan sekali ngobrol sama ini ya, kita ngobrolin soal hotel yang dari ternyata backgroundnya itu bisa dari ilmu komunikasi sampai ke hal yang sampai mungkin kita pikir kok bisa sampai di operator hotel gitu ya Mas Dedi ya. Kira-kira Mas Dedi ada yang mau disampaikan ke teman-teman sebelum kita akhiri obrolan menarik ini Mas? Kalau saya sih merasa bahwa believe in yourself and plan yourself gitu ya. Sebenarnya kayak percaya sama diri sendiri, kemudian rencanain semuanya untuk diri kita sendiri. Karena tanpa itu kita kalau saya bilang nih, kesempatan itu datang kita mesti tangkap. Kalau saya enggak. Oh gitu. Kesempatan tuh kayak kita main baseball. When the ball come, mau ditangkap atau lu mau pukul. Oh gitu ya. So if you want to pukul, make it home run. So that's success. Wow. Jadi bukan ditangkap tuh, tapi lu pukul yang kenceng supaya pas lagi juga kita melesat. So that's the thing. Thank you very much Mas Dedi. Terima kasih banyak sudah datang sini. Teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Wah, keren banget sih Mas. Luar biasa.